Hadirin rahimahullah, pada kesempatan kali ini tidaklah ada kata yang pantas kita ucapkan, melainkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengentaskan akhlak manusia di muka bumi ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, seperti yang dia rasakan saat ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Murabbi Mahat Al-Fatihah Mudara. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, asatidz yang berhadir pada malam hari ini, serta santri dan santriwati yang berbahagia. Ayyuhal hadirun wal hadirat, yang semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan permasalahan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Hadirin rahimahullah, kata akhlak merupakan jamak dari kata khuluq yang mengandung pengertian sifat, tingkah laku, kepribadian atau peran seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak atau perilaku yang baik dan mulia disebut akhlak karimah atau akhlak mahmudah. Sedangkan akhlak atau perilaku yang buruk biasa disebut akhlak sayyi'ah atau akhlak mazmumah. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah seyogyanya kita harus memiliki akhlak dan kepribadian yang tinggi lagi mulia. Apalah artinya iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan akhlak dan kepribadian kita sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang yang beriman dan bertakwa. Sungguh amat merugilah orang-orang yang mengaku dirinya beriman, namun kepribadiannya sangat buruk. Karena sesungguhnya nilai keimanan dan ketakwaan itu tidak hanya dipandang dari kebanyakan ibadah saja, melainkan dari segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, syariah, muasyarah, dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qulu fis-silmi kaffah. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Dari ayat di atas jelaslah sudah bahwa hakikat keimanan dan ketakwaan manusia tidak bisa lepas dari adanya akhlak dan kepribadian yang mulia. Karena berakhlak mulia dan menjauhkan akhlak yang tercela seperti ghibah, sombong, dan lain sebagainya adalah salah satu bagian dari ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dan bukankah Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlak dan kepribadiannya? Dan bukankah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia? Jadi, apalagi yang menjadi alasan kita untuk mengingkari pentingnya sebuah akhlak yang mulia? Karena Rasulullah telah diutus sebagai penyempurna akhlak kita, sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu utammima makarimal akhlaq. Artinya, sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimahumullah, kita harus mencontoh Rasulullah dalam berperangai dan berperilaku. Sungguh akhlaknya sangat luhur hingga tidak seorang pun dari umatnya yang pernah disakiti atau dibohongi oleh beliau. Bahkan orang-orang kafir pun sangat mengakui dan mengagumi keluhuran budi pengertinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menegaskan dalam kitabnya bahwa Muhammad
mulia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar terbudi pengerti yang agung. Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4. Oleh karena itu, hadirin dan teman-teman sekalian, kalau kita mengakui diri kita sebagai bagian dari umat Muhammad, maka sudah seyogyanya perilaku dan tingkah laku kita harus disesuaikan dengan sunnah-sunnah beliau serta menjauhi perilaku yang menentang ajaran dan sunnah beliau. Begitulah seharusnya seperti kita tanamkan dalam diri kita, pada adik-adik kita ataupun anak cucu kita sedini mungkin. Semoga kita semua bisa mempunyai akhlak yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah untayan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, maka hal itu karena kekurangan pengetahuan yang saya miliki. Dan apabila ada salah kata yang menyinggung perasaan hadirin, saya mohon maaf. Karena itulah tindakan saya sebagai manusia biasa. Wabillahi